eskul wajib sama eskul pilihan. Nah, kebetulan eskul wajib pramuka, pendidikan pramukaan, tapi di situ materinya adalah mata pelajaran yang belum tuntas dalam pelajaran, lalu disampaikan dengan metode kepramukaan. Ada upacara buka, upacara tutup, dan di situ nilai-nilai tentu semua siswa akan ikut. Nah, lalu bagaimana keadilannya? Untuk yang siswa sudah ikut aktualisasi, regulernya aktif, ikut lomba-lomba, tentu ada penilaian plus, ya. Di sini pokoknya minimal di ketentuan Permendikbud minimal dapat B. Kalau C itu tidak naik kelas, Kak. Nah, sehingga ketika diwajibkan, maka tentu guru akan memberikan nilai B walaupun tidak ikut, maka harus ada kompensasi berupa salah satunya memang ini memang kesulitan kalau misalkan mensiasatinya, ya. Tapi yang sebenarnya harus ada kebijakan. Bagi yang ikut juga reguler, ini ada penilaian plus. Pembina itu bisa nyampaikannya. Kalau seperti yang sampaikan Kak Didi itu, kalau melihat itu berarti aktualisasi tidak menjalankan kegiatannya, tapi menjalankan kewajibannya. Sedangkan yang reguler itu ya sebenarnya bukan dilanggar, ya, tidak dilakukan, yaitu pilihan. Kan itu akhirnya jadi paksa rela kalau aktualisasi. Jadi regulernya yang salah, yaitu posisinya peserta diwajibkan, padahal kan sukarela. Tapi materinya yang diambil, digabung. Itu kebanyakan sekolah, bisa 90% lebih sekolah yang melaksanakan seperti itu. Yang bersangkutan tidak pernah jarang sekali ke pramuka, karena di situ ekstra wajib. Terus saya kasih nilai C 5 orang itu. Ternyata ada wali kelasnya, jangan diberi nilai C, tidak naik kelas nanti ini. Artinya yang 3 orang yang bersedia untuk ke rumah saya, minta diuji SKO, minta apa dasar dharma ke saya untuk merubah nilai C menjadi B. Jadi saya kalau tadi ya bersama nilainya, saya tetap membedakan tidak sama nilainya itu. Ini kesimpulan untuk ini, ya. Jadi Kak sekalian, kalau sekolah itu melaksanakan IWPK Permendikbud nomor 63 tahun 2014, tentu tiga-tiganya dilaksanakan. Bagaimana mengenai seragam? Kami memberi contoh. Ketika kakak dapat materi, kami mesti seragam, kecuali yang Zumi. Itu sebagai contoh. Kalau kita berlatih di latihan pramuka harus contoh. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan, ayo adik-adik seragam pramuka yang lengkap. Kalau adik-adik lengkap, kita tidak lengkap, itu kan menangnya sendiri. Dan itu berarti tidak mendidik, karena ada seragam pramuka. Itu Kak, ya. Sehingga pada kursus, dimanapun ada kursus, kadang-kadang pakai slayer. Itu ada. Tapi itu kalau ketemu dengan pelatih yang memang tegas, pasti akan ditegur. Kan tidak enak ditegur walaupun mungkin di belakang itu. Jadi alangkah baiknya jangan menyalahi ketentuan yang sudah ada ketentuannya, maksudnya dari kuartil nasional. Kebanyakan memang tanda-tanda yang digunakan oleh ditentukan oleh kuartil nasional jarang kita gunakan. Justru tanda-tanda yang di luar itu digunakan. Banyak kan di Gusupan, maka tanda-tanda yang dari Gusupan, dari kuartil nasional pun laksanakan. Salah satunya bintang tahunan, anak yang aktif kasih bintang tahunan, gitu ya. Kalau 1 tahun aktif. Lalu tanda-tanda ini yang resmi semua. Ini ketentuan kuartil nasional yang kita gunakan ini. Itu Kak, ya. Jadi pendidikan di kepramukaan itu pendidikan karakter dan itu contoh. Maka jangan sekali-kali membina pakai kaos. Kakak pembina khusus pada masalah khusus dimanapun berada. Sekarang ayo kita mendidikan karakter kepada peserta didik dengan pertama pada diri kita, baru pada peserta didik. Kalau datangnya misalnya kita terakhir, kalau bisa lebih dulu dari adik-adik. Kalau mereka itu sudah lengkap, kita lebih lengkap, lebih rapi kalau perlu, supaya kita tidak hanya mengatakan dan merintah, tapi melaksanakan terlebih dahulu. Itu baru pembina pramuka yang lulusan KFL online dari Bakti Cabang kita Pramuka. Siap semuanya, satu kali tepuk pramuka. Ya, satu buah lagu guys.
demikian kita sudah berefleksi ria kakak-kakak semuanya. Tetap semangat, jangan lupa semua tugas diselesaikan karena menyelesaikan tugas adalah wajib dan sebagai syarat mutlak kelulusan KML Virtual Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember 2021.